Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, selamat berjumpa kembali. Setiap kali kita mengeluh tentang orang lain yang diperlakukan secara istimewa oleh Tuhan, kita sebenarnya menolak untuk menerima diri kita sendiri, karena kita juga diperlakukan istimewa oleh Tuhan. Tentu bukan karena jasa-jasa kita, tetapi karena Allah itu murah hati. Dia menerbitkan matahari dan menurunkan hujan bagi orang benar dan bagi orang yang tidak benar hidupnya. Meskipun kita berdosa, kita tetap diberikan kesempatan untuk hidup. Meskipun kita jarang berdoa dan jarang mengikuti misa, Tuhan tetap memberikan kita rezeki. Tuhan bermurah hati, bukan karena Dia telah memperoleh petunjuk atau nasihat dari manusia. Sebab siapa yang dapat mengatur roh Tuhan untuk memberi petunjuk kepadanya sebagai penasihat, dapat kita baca dalam Yesaya bab 40 ayat 13. Bagi Nabi Yesaya dalam bacaan pertama pada hari ini, Tuhan itu memiliki pikiran, memiliki rancangan dan jalannya sendiri untuk mengungkapkan kemurahan hatinya kepada manusia. Keputusan pemilik kebun anggur yang membagikan masing-masing 1 dinar kepada 5 kelompok kerja, mulai dari kelompok kerja yang paling singkat waktu kerjanya sampai kepada kelompok yang paling lama waktu kerjanya dalam bacaan Injil pada hari ini, sebenarnya mau mengungkapkan inti hati Allah yang bermurah hati. Bagi Yesus, keadilan harus dipasangkan dengan kemurahan hati, sebab keadilan tanpa kemurahan hati hanya berakhir dengan penghakiman. Dan persis penghakiman demi penghakiman inilah yang sering dilakukan oleh orang-orang Farisi, imam-imam kepala, dan para ahli Taurat terhadap orang-orang berdosa. Mereka menganggap diri paling lama bekerja, paling dekat dan paling tahu bekerja di kebun anggur Allah. Tetapi mereka justru berusaha menghilangkan inti hati Allah dalam menegakkan keadilan. Mereka lupa bersikap murah hati, seperti Allah yang murah hati membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Memang semangat hidup di bawah bayang-bayang dosa seringkali membuat kita memisahkan keadilan dari kemurahan hati. Sehingga tidaklah heran pada zaman ini kita senang melihat orang sedih dan sedih melihat orang senang. Kita merasa rugi melihat orang yang hidup dalam keberuntungan dan merasa beruntung melihat orang yang mengalami kerugian. Bagi Yesus, upaya manusia yang mengurangi atau meniadakan unsur kemurahan hati dalam menegakkan keadilan yang kemudian melahirkan penghakiman demi penghakiman berakar pada iri hati. Dalam dokumen seruan apostolik pasca sinode Amoris Laetitia, sukacita kasih, Paus Fransiskus mendefinisikan iri hati sebagai suatu bentuk kesedihan yang muncul karena keberuntungan orang lain. Ini menunjukkan bahwa kita tidak peduli dengan kebahagiaan orang lain, namun hanya memusatkan diri pada kesejahteraan diri saja. Bahkan dalam homili misa harian tanggal 21 Januari 2016 di Vatikan, Paus Fransiskus pernah mengungkapkan bahaya iri hati. Paus Fransiskus mengatakan begini, iri hati itu membunuh dan ia tidak mentolerir orang lain memiliki sesuatu yang kumiliki. Dan memang Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, dalam Alkitab kita menemukan contohnya. Misalnya, kisah Kain yang membunuh Habel, kisah Yusuf yang dijual oleh saudara-saudaranya, kisah Saul yang hendak membunuh Daud, bahkan kisah Yesus Kristus yang disalibkan atas desakan imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat yang sebenarnya berakar dari kondisi hati yang penuh iri hati kepada Yesus. Meskipun iri hati dapat melukai hati sesama, kita mesti ingat akan satu hal ini. Iri hati itu pertama-tama melukai hati kita sendiri. Walaupun iri hati dapat membunuh sesama, kita mesti ketahui iri hati itu dapat mematikan benih firman yang ditaburkan Allah dalam hati kita. Sekalipun iri hati dapat merusak relasi sosial, merusak persahabatan kita,
kita mesti ketahui bahwa iri hati itu pertama-tama merusak suasana hati kita. Walaupun iri hati dapat kita kategorikan sebagai reaksi manusiawi, tetapi kalau berlarut-larut, benih buruk itu akan bertunas, berakar dan tumbuh seperti ilalang yang perlahan-lahan merusak kualitas gandum hati kita yang murah hati. Dengan demikian, memelihara iri hati dalam hati kita sebenarnya sama sekali tidak berguna. Yesus dalam Injil pada hari ini sebenarnya telah memberikan solusi untuk keluar dari sikap iri hati. Solusi itu keluar dari kata-kata dari pemilik kebun anggur. Dia katakan, ambillah bagianmu dan pergilah. Merupakan sebuah solusi bagi kita yang seringkali terpenjara dalam sikap iri hati. Yesus meminta kepada Anda dan juga kepada saya untuk fokus pada potensi yang Tuhan telah berikan kepada kita, serta pergi mengembangkan segala potensi tersebut. Bukan sibuk membandingkan potensi diri kita dengan potensi orang lain, sebab iri hati muncul ketika kita mulai duduk menghabiskan waktu kita membandingkan diri kita dengan sesama. Kepada kita masing-masing, Allah memberikan satu dinar, satu identitas yang sama, yaitu sebagai gambar dan rupa Allah. Identitas inilah sekaligus menjadi potensi yang diberikan oleh Allah kepada kita untuk mengembangkan diri secara lebih baik. Allah telah bersikap adil karena Allah kita itu murah hati. Keadilan Allah tidak pernah terpisah dengan kemurahan hatinya. Allah telah bersikap adil ketika menjatuhkan Saulus ke tanah, sebab hati Saulus yang penuh iri hati dan kebencian telah membuatnya menjadi pembunuh. Namun, kemurahan hati Kristus telah membangunkannya kembali sebagai Paulus, rasul yang dipenuhi kasih akan Kristus dan gerejanya. Oleh sebab itu, pada hari ini, bersama Rasul Paulus yang telah sukses mengalahkan iri hati dalam dirinya, kita berkomitmen dengan mengatakan, bagiku hidup adalah Kristus. Tuhan memberkati kita semua.